Ya, kita lanjut membahas Brazil versus Norwegia. Babak pertama dimulai seperti biasa, ada penyesuaian dulu, tidak langsung serta-merta melakukan penyerangan bagi kedua tim, tapi lebih ke menjajakin lebih enak untuk menyerang di sisi kanan atau sisi kiri. Sampai pada akhirnya menit 14 ada insiden dan ya cek VAR, Norway harus dihukum penalti. Namun sayangnya Bruno Guimaraes yang ambil eksekutor penalti tidak mampu menjalankan tugasnya dengan baik. Lanjut permainan, temponya sedang, tidak terlalu cepat juga, namun sampai water break atau hydration break masih sama, dan pertandingan berjalan cukup terkadang ada serangan, ada peluang namun masih melebar, dan ya Norwegia lebih sering menguasai bola, namun yang punya great chance ataupun peluang untuk mencetak gol justru datang dari Brazil. Sampai akhirnya kemudian half time dan turun minum. Setelah turun minum, permainan kembali dilanjutkan. Di sini terlihat Norway kembali kepada formnya, yaitu menguasai bola sebanyak-banyaknya selama mungkin. Namun tetap seperti babak pertama, Brazil lebih banyak melakukan shoot ke arah gawang dan melakukan ancaman ke arah gawang Norwegia. Yang paling sering Norwegia melakukan penyerangan itu dari sisi kiri pertahanan Brazil atau dari sisi kanan penyerangan Norwegia. Sesekali aja dari sisi kiri Norwegia, namun ya masih belum menemui sasaran. Kemudian di menit 57 Endrick masuk ke dalam lapangan. Belum sampai 1 menit dia mendapatkan peluang one on one dengan kiper Norwegia, namun sayang masih bisa digagalkan dan bolanya menyamping cukup melebar. Kemudian di menit 67 sang legenda akhirnya dimasukkan ke dalam lapangan. Neymar dos Santos Junior masuk dan beberapa kali sempat melakukan sentuhan. Lalu di menit 79 akhirnya gol yang ditunggu-tunggu oleh kubu Norwegia itu berhasil disarangkan, karena ya penyerangan Norwegia memang lebih banyak dari arah kanan. Namun kali ini bola yang dikirim dari arah kiri berhasil dibawa masuk sebelum akhirnya melepaskan umpan crossing. Di sana ternyata Haaland sudah menunggu dengan tubuh besarnya dan memenangi duel udara. Akhirnya bola masuk ke dalam gawang yang dijaga Alisson. 1-0 untuk Norwegia dan Norwegia memimpin. Dan sebenarnya jika bisa kita lihat dari apa yang terjadi di lapangan, memang seharusnya Norwegia lebih sering untuk menciptakan peluang seperti ini, karena momentum untuk melakukan crossing relatif longgar sebab pemain bertahan Brazil tidak begitu melakukan pressing yang ketat terhadap para pemain Norwegia dari sisi kanan, dari sisi kiri ataupun dari tengah. Seandainya Norwegia lebih sering melakukan crossing, tentu Brazil lebih babak belur lagi. Namun ya Norwegia dengan permainan textbooknya dan kesabarannya lebih memilih untuk mendelay bola dengan tidak langsung mengirimkan umpan-umpan berbahaya ke kotak penaltinya Brazil. Namun di menit 84 satu skrimmit di luar kotak penalti Norwegia menciptakan sapuan bola yang tidak sempurna, yang sayangnya malah mengarah ke gawang Norwegia sendiri dan hampir-hampir saja menyamakan kedudukan untuk Brazil. Namun penampilan kiper Norwegia yang cukup impresif, pada detik terakhir sebelum bola jatuh ke arah gawang, dia mampu mentip bola sehingga bola agak menyamping sedikit dan membentur tiang jauh, sehingga bola tidak jadi masuk ke dalam gawang Norwegia. Sayangnya petaka untuk Brazil bertambah di menit 89. Bola yang sebenarnya masih dalam penguasaan Norwegia, namun biasanya tidak mengambil inisiatif untuk shoot. Kali ini bola jatuh di kaki Erling Haaland
Beliau melakukan turn, lalu menguasai bola dengan kaki kiri dan menembak dengan sekuat tenaga dari luar kotak penalti. Sayangnya bola itu menyusur tanah plus melewati sela kaki pemain Brazil, menyebabkan efek kejut untuk Alisson Becker sehingga bola berhasil masuk ke dalam gawang tepat ke pojok bagian bawah sebelah kiri penjagaan Alisson Becker, sehingga menambah kedudukan menjadi 2-0. Tak lama setelah itu ada insiden di dalam kotak penalti Norwegia menyebabkan penalti kembali, dan kali ini Neymar yang maju sebagai eksekutor mampu menjalankan tugasnya dengan baik. Kemudian dengan sisa waktu yang sedikit, Brazil sudah sangat sulit untuk mengejar ketertinggalan dan permainan berjalan dengan tempo cepat dan keras, lebih sering benturan di sana, namun hasil tidak berubah dan Brazil harus pulang. Oke, itu tadi ulasan untuk pertandingan antara Brazil versus Norwegia. Jika ada sesuatu yang mau kalian tanyakan, tulis saja di kolom komentar, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Monggo.